Subhanallah. Subhanallah. Oke, sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di sini di channel Ki Bratawali. Untuk malam ini, sedulur, saya informasikan ke teman-teman semua. Rencana malam ini saya bersama Mbah Seno mau melanjutkan misi penjemputan Mas Yanto. Tapi karena satu hal, setelah saya berembuk dengan Mbah Seno, ya, maka diambil keputusan kita pending dulu, teman-teman. Karena apa? Karena kemarin kita ke sana tanpa hasil, ya, dan juga Mas Yanto sepertinya memang sedang nggak bisa diganggu, ya, seperti sedang menemukan kehidupannya di sana. Dan agaknya Mas Yanto ini terpengaruh oleh alam bangsa jin, dan mungkin juga, ya teman-teman, Mas Yanto sudah masuk dalam sihir bangsa jin, sedulur-sedulur. Karena memang Dewi Sekarsari ini begitu ini banget, ya, perhatian banget kepada Mas Yanto ini, teman-teman. Nah, maka kita pending dulu sambil berpikir bagaimana caranya untuk bisa membujuk dari Mas Yanto ini, teman-teman. Jadi malam ini saya jalan sendiri nih, ya. Mbak Seno juga malam ini nggak menemani saya. Untuk sementara, ya, saya mau mendatangi sebuah lokasi ini, ya teman-teman. Sebuah lokasi yang ini ada peninggalan zaman kuno, ya, ada peninggalan zaman kuno yang katanya sih ini, teman-teman, katanya di situ terkubur arca, ya, arca peninggalan kerajaan Majapahit. Itu sih katanya, teman-teman. Dan yang menarik, arca ini setiap pertengahan bulan Suro ini, kita sih sebenarnya udah kelewat, ya teman-teman. Udah kelewat momen itu. Jadi setiap pertengahan bulan Suro, tanggal 15 berarti, ya, pertengahan bulan Suro, itu arca itu mengeluarkan cahaya, teman-teman. Ya, lokasi arca itu mengeluarkan cahaya. Nah, apakah benar atau tidak? Maka malam ini saya akan coba datangi lokasi yang katanya ada, ya, menurut informasi ada arca peninggalan zaman Majapahit yang terpendam di lokasi tersebut, teman-teman. Nah, apakah kita akan menemukannya? Ikuti perjalanan saya. Saya sendiri nih malam ini, teman-teman. Ikuti perjalanan saya di Ki Bratawali, ya, sedulur. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Ki Bratawali agar channel Ki Bratawali bisa berkembang, sedulur-sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sedulur-sedulur, kita akan segera explore malam ini, ya teman-teman. Apakah kita akan menemukan informasi yang ada di lokasi ini, sedulur? Sebuah arca, ya. Arca itu patung, ya teman-teman. Arca zaman peninggalan Majapahit yang katanya masih suka mengeluarkan cahaya terang di sini. Ini sebenarnya arca siapa, ya, sedulur-sedulur? Arca ini arca siapa? Kok bisa ada sinar atau cahaya putih yang terang benderang apabila arca itu menampakkan diri pada pertengahan bulan Suro? Saya jadi penasaran ini, sedulur-sedulur. Kalau saya dapat melihatnya, saya nggak ingin memilikinya, sedulur-sedulur. Saya hanya ingin membuktikan apakah benar dan itu arca siapa. Tentunya sebuah arca itu adalah penggambaran dari tokoh yang pada zaman itu didewakan
atau tokoh yang benar-benar disanjung ya teman-teman. Misalnya Brawijaya atau Patih Gajah Mada atau mungkin Tribuana Tunggadewi atau mungkin juga Hayam Wuruk ya, atau mungkin juga Ronggolawe ya. Pokoknya pembesar-pembesar kerajaan Majapahit. Atau mungkin juga teman-teman ya Ken Arok. Kalau Ken Arok bukan Majapahit ya sedulur-sedulur. Ken Arok bukan Majapahit. Itu lebih ini Ken Arok dulu ya. Babatnya lebih dulu Ken Arok. Nah, berarti bukan Ken Arok. Atau Empu Gandring. Kalau Empu Gandring zaman Ken Arok ya sedulur-sedulur. Tapi kalau nggak salah kerajaan Ken Arok yang nantinya menjadi kerajaan Singasari. Dan kerajaan Singasari itu rajanya adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya kalah oleh kerajaan Kalingga apa kerajaan mana gitu ya lur ya. Saya kurang paham lur, tapi bobotnya seperti itulah. Nah, arca siapa yang ada di sini teman-teman? Oke, kita ini aja nih. Biasa bersama ada temen ya teman-teman, Mbah Seno atau Paman Kusto, tapi ini aduh lagi nggak pada ini teman-teman. Mbah Seno malam ini ada kegiatan sosial, tetangganya meninggal dunia lur. Ada tokek teman-teman tuh. Biasanya kalau ada tokek itu akan ada perwujudan yang muncul teman-teman, dan mudah-mudahan ini adalah arca ya. Mudah-mudahan itu arca yang muncul sedulur-sedulur. Jadi malam ini kita bisa diperlihatkan arca pusaka yang ada di sini, dan kita tahu nanti apakah itu arca siapa gitu lur, Gajah Mada, Hayam Wuruk, atau siapa gitu lur. Oke, lokasinya di mana ini ya teman-teman? Wah, ini apa ini lur? Baunya udah mulai bau wangi nih sedulur-sedulur. Sebentar. Tapi kok baunya seperti aku kenal. Baunya seperti aku kenal sedulur-sedulur. Allahu Akbar. Ini baunya seperti bau wangi dari Eyang Songgolangit ini lur. Bau wangi dari Eyang Songgolangit. Allahu Akbar. Eyang Songgolangit, kalau panjenengan ingin hadirlah Eyang Songgolangit. Subhanallah, subhanallahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eyang, Eyang, astagfirullahaladzim. Eyang lur, Eyang Songgolangit sedulur. Tapi Eyang Songgolangit seperti dalam perwujudan yang khusus ini teman-teman. Biasanya Eyang Songgolangit itu terbalut oleh kain putih, tapi ini Eyang Songgolangit seperti aku jadi penasaran ini dulu. Tapi aku salim dulu ya teman-teman. Aku salim dulu ke Eyang Songgolangit.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Eyang. Ji Eyang. Oke teman-teman, kita sudah salim dan kita dengarkan apa yang akan dikatakan oleh Eyang Songgolangit sedulur-sedulur. Kulo siap mendengarkan apa yang akan Eyang sampaikan kepada cucumu ini, Eyang. Monggo, Eyang. Kelihatannya kamu sedang kebingungan. Iya betul, Eyang. Saya sedang menghadapi hal yang sangat rumit, yaitu dari kalangan bangsa jin, yang bangsa jin ini benar-benar menjalin hubungan dengan manusia. Dan saya tahu, Eyang, bahwasanya kodrat manusia dan bangsa jin itu tidaklah sama dan itu tidak boleh terjadi. Dan saya bingung, Eyang, bagaimana cara mengatasi ini semua. Apakah Eyang bisa memberikan jalan supaya Mas Yanto ini atau manusia tersebut bisa keluar dari pengaruh Dewi Sekarsari yang ada di alam jin, Eyang? Karena itulah Eyang bergoyah. Dan ini adalah masalah Seperti itu, Eyang. yang tidak main-main. Tidak semua orang bisa Jin. menjemput orang tersebut apabila sudah masuk ke dalam lingkaran bangsa mereka. Jadi saya belum bisa untuk merobek pengaruh dari Dewi Sekarsari itu. Benar, Jin. Lalu Dewi Sekarsari itu siapa, Eyang? Dewi Sekarsari itu putri dari Nyi Blorong. Oh, Dewi Sekarsari itu putri dari Nyi Blorong. Putri dari Nyi Blorong. Oh, pantesan, Eyang. Kalau saya lihat dari mata saya, itu Dewi Sekarsari sebenarnya wujudnya itu ular, Eyang. Bawahnya itu ular. Oh, jin. Lalu bagaimana caranya, Eyang, supaya saya bisa membawa Mas Yanto kembali, mengingatkan beliau untuk segera meninggalkan pertapaan itu? Karena Mas Yanto walau bagaimanapun juga itu adalah manusia, sama seperti saya. Kasihan, Eyang. Bagaimana caranya, Eyang? Karena itulah Nji. Eyang datang, ya. Sebenarnya Eyang sedang bertapa, ya. Eyang sedang bertapa. Tapi batin Eyang tidak enak, mengkhawatirkan. Allahu Akbar. Jadi begini saja. Nji, Eyang, Nji. Pripun, Eyang? Biar Eyang nanti yang akan bertindak. Eyang nanti Pripun, Eyang? mengeluarkan manusia itu dari pengaruh Dewi Sekarsari. Oh, Kalau dia sudah keluar, maka pastikan dia udah pulang ke rumahnya. oh, Nji, Eyang, Nji. Sendiko dawe, Eyang. Ingat-ingat, ya. Jadi nanti biar Eyang sendiri yang akan mengatasi ini semua. Ya, insya Allah, ya. Nji, Eyang, matur suwun banget, Eyang. Matur suwun sangat, Eyang. Kamu gak usah memikirkan dia. Biar Eyang. Nji, Eyang, Nji. Karena Dewi Sekarsari menggunakan Nji. jinya ini dalam ilmu yang sangat tinggi, ya. Kamu Nji, Eyang, Nji. kamu belum mampu untuk mengatasi ini semua. Apabila kamu mengeluarkan seluruh kekuatan, maka yang akan terjadi, Nggih. mungkin kamu bisa memenangkan, tapi kamu akan lumpuh selamanya, Dek. Nji, Eyang, Nji.
Jadi nanti Eyang menjemput si Yanto itu di pertapaan anak dari Nyi Blorong tersebut dan membawanya keluar. Iya, betul ya. Lalu apakah saya menjemput Mas Yanto atau gimana? Tidak usah. Nanti dia akan teringat dengan sendirinya dan dia akan pulang dengan sendirinya. Oh, nanti setelah Mas Yanto disadarkan oleh Eyang, nanti Mas Yanto kembali ke pemikiran semula dan bisa pulang sendiri. Iya, benar sekali ya. Oh, nji Eyang. Siap. Insya Allah nanti kalau Mas Yanto udah pulang dari pertapan tersebut dan sudah ingat kembali, nanti saya berusaha untuk menjenguknya Eyang. Siap. Ya sudah, ingatkan. Nji Eyang. Hati-hati. Eyang pamit. Nji, matur suwun Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sedulur-sedulur dengar sendiri ya, apa yang diwejangkan atau apa yang dikatakan oleh Eyang Songgolangit. Jadi sebenarnya Eyang Songgolangit itu dalam keadaan sedang bertapa. Akan tetapi beliau merasakan bahaya yang akan dihadapi oleh saya kalau saya memaksakan diri untuk mengingatkan atau menjemput Mas Yanto ini, teman-teman. Jadi Eyang Songgolangit terpaksa bangun dari bertapanya dan akan menyelesaikan apa yang sedang saya hadapi. Sebenarnya sih bukan yang saya hadapi ya, sedulur-sedulur. Saya hanya ingin menolong saja atau ingin mengembalikan Mas Yanto dari pengaruh bangsa jin ini. Dan ini semua sudah diambil alih oleh Eyang Songgolangit. Tapi nanti kalau Mas Yanto sudah pulih kembali, sudah sadar kembali, sudah pulang, saya memastikan untuk menjenguk Mas Yanto. Itu pesan dari Eyang Songgolangit, sedulur-sedulur. Alhamdulillah, Eyang Songgolangit sendiri yang akan menangani ini. Dan saya belum waktunya atau belum mampu untuk merobek atau mengalahkan sihir dari alam bangsa jin yang dikuasai oleh putri dari Nyi Blorong ini, teman-teman. Ya, ilmunya pasti tinggi banget nih ya. Jadi saya nggak ada apa-apanya lah. Memang saya nggak punya apa-apa, teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu, Lur. Dan ini arca yang ada di sini, saya jadi nggak penasaran ini, Lur. Karena saya sudah didatangi oleh Eyang Songgolangit dan jawaban ini sudah saya dapatkan. Ya, ini arca ini mungkin kita akan kembali lagi ke sini kapan-kapan, sedulur-sedulur. Nah, tapi aku yakin ini teman-teman pasti ada yang penasaran seperti apa wujud dari arca tersebut, sedulur-sedulur. Ya, wujud dari arca tersebut. Baiklah, ini untuk menjawab penasaran teman-teman semua, saya akan coba sedikit berinteraksi atau meraba energi dari arca tersebut, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa. Kita redupin. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kelihatan ya, sedulur-sedulur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.